Halo guys, ketemu lagi nih sama gue Eja Kenalin. Sekarang ini lagi banyak-banyaknya ya Cosroom update ke Android 11. Walau sekarang masih kebanyakan versi yang beta, tapi menurut gue sih udah termasuk worth it lah buat digunakan sebagai developer ataupun buat gaming. Oleh karena itu guys, video kali ini gue akan review Cosroom yang rumornya itu sempat nggak ada lagi buat update di Redmi Note 8 Pro, yaitu adalah ROM Corvus. Tapi ternyata tanggal 12 kemarin ROM Corvus ini live again atau hidup kembali guys. Jadi kita masih bisa ngerasain lagi nih buat update ROM Corvus Android 11 di HP Redmi Note 8 Pro. Oke guys, di update terbaru ROM Corvus versi 11 Pocky ini tentunya berjalan di Android 11 ya. Lalu buat security patch-nya ini tanggal 5 November 2020. Kemudian buat kernel yang digunakan itu adalah kernel versi 4.14.204. Nah, buat tampilan awal nih, ini sepertinya kerasa kurang Corvus banget ya guys. Biasanya itu kan ROM Corvus menghadirkan wallpaper dengan ciri khasnya itu burung gagaknya. Tapi menurut gue sih ini masih wajar lah, karena emang ROM Corvus ini masih di dalam build awal. Lalu buat ROM Corvus update ini itu masih belum membawa aplikasi Google di dalamnya ya. Jadi kita wajib perlu untuk menginstal yang namanya NickGapps terlebih dahulu guys, setelah kita menginstal ROM ini. Oh ya guys, buat kalian yang install Magisk di ROM ini buat CTS profile itu adalah false ya. Kalian bisa lihat di sini guys. Lanjut guys, kita ke bagian QS panel. Nah, di dalam sini tuh menurut gue lengkap banget ya buat fitur penting yang di bawahnya ini. Ada yang namanya hotspot, switch data, NFC, dan bahkan di ROM Corvus ini juga membawa fitur Zenpark di dalamnya. Dan buat fitur ini aman ya, udah gue coba salah satu berjalan dengan sangat baik. Nah, sekarang waktu kita masuk ke dalam menu setting guys. Kita masuk dulu ke dalam Raven Layer. Di dalam sini fitur yang di bawahnya itu masih minim banget ya. Buat tab sistem, di sini tuh cuman ada menu tambahan aja. Di dalamnya itu terdapat double tap status bar to sleep, kemudian status bar item, dan juga pengaturan full screen aplikasi. Lalu buat tab lock screen, ini ada lock screen item aja ya. Di dalam sini itu terdapat menu double tap to sleep on lock screen, lalu notifikasi background, charging info, dan juga terdapat fitur media art. Buat selanjutnya nih guys, di dalam tab status bar, kita masuk dulu ke dalam icon manager. Nah, di dalam sini terdapat pengaturan jaringan ya. Lalu buat menu quick settingnya, cuma terdapat keystin aja nih guys. Fungsinya itu buat berubah tampilan warna icon di dalam status bar HP kita. Kemudian di dalam tab status bar, ini juga terdapat pengaturan buat memunculkan lalu lintas jaringan. Sayangnya fitur seperti hider image, penggunaan data, sepertinya masih belum dibawa di ROM ini. Nah, buat tab yang terakhir nih guys, terdapat tab hardware. Di sini tuh ada menu button dan juga power menu. Buat menu button ini terdapat fitur untuk membangunkan HP ya dengan menekan tombol volume. Buat selanjutnya di menu power, ini tersedia pengaturan power menu, ada advanced restart, screenshot, screen recorder, dan juga fitur lainnya yang bisa kalian lihat di dalam sini. Nah, buat pengaturan style tema, kita nggak bisa mengaturnya di sini ya guys. Kita mengaturnya di dalam menu display. Nah, buat tema display ini kita aktifkan dulu untuk yang namanya dark mode. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di dalam sini kita bisa mengatur stylenya yang mau kita gunakan nanti. Cuman buat font, ini cuma tersedia Noto serif aja ya guys. Kalau icon shape-nya sih lumayan banyak lah. Kemudian buat color bucket atau style buat dark mode-nya ini tersedia dark gray, pitch black, night, dan juga style. Selain itu di ROM ini kita juga bisa buat mengatur aksen warna. Kita dapat mengaturnya sendiri secara manual di dalam sini guys. ROM Corvus ini juga sudah membawa fitur face unlock. Kemudian ROM ini juga menyediakan yang namanya fitur Zenpark. Nah, di dalam sini ada yang namanya fitur Mi Sound, lalu pengaturan spektrum, TCP Kongengstan, dan juga tersedia FPS overlay. Tapi buat TCP Kongengstannya ini sepertinya cuma gimmick doang deh guys. Karena pas gue cek di dalam kernel manager, buat kernelnya ini nggak ada yang namanya TCP Westwood, Illinois, ataupun HTCP. Tapi buat FPS overlay yang ini aman ya. Ini udah gue coba dan berjalan dengan baik. Nah, setelah puas bahas fitur ROM ini, sekarang kita coba tes buat performanya nih. Oke, langsung aja guys, kita tes yang pertama di Antutu.
Buat Antutu ini mendapatkan skor dengan mode default ya, yaitu 239.672 poin. Kemudian gue juga coba tes di dalam performa maksimal, ini mendapatkan 269.317 poin. Lalu sekarang kita masuk ke dalam tes performa di aplikasi Geekbench. Pas gua tes nih guys, ROM ini dengan menggunakan settingan default gaming ya. Buat kinerja single core ini mendapatkan 487 poin dan kinerja pada multicore itu mendapatkan 1569 poin. Untuk yang terakhir, gue juga coba tes di dalam aplikasi throttling. Ini mendapatkan dengan skor rata-rata di 188 gips, dengan maksimalnya itu di 191 gips dan minimalnya di 158 gips. Dari grafiknya itu bisa kita lihat guys, bahwa kinerja pada ROM ini cukup stabil ya, waktu HP lagi dalam keadaan panas. Oke, sekarang waktu kita tes buat gameplaynya. Nah, di sini buat yang pertama gue coba tes main Genshin Impact. Buat settingan Genshin Impact-nya seperti ini ya guys. Untuk render gue buat medium. Waktu gue main itu aman lah guys. Frame drop kadang-kadang aja sih. Tapi yang penting itu Genshin Impact adalah suhu panasnya. Nah, pas gue coba main di settingan sebelumnya, buat panas yang dihasilkan itu rata-rata di 42 derajat Celcius sampai 44 derajat Celcius. Menurut gue sih ini termasuk wajar lah guys buat panas yang dihasilkan segini. Terus gue juga coba setting di medium high dengan 60 fps. Emang kerasa lancar banget ya guys. Tapi panasnya itu loh bisa 46 sampai 48 derajat Celcius. Terus buat game kedua nih, gue juga coba main game PUBG di settingan smooth extreme. Awal sih gue sempat ragu ya, bakal ngerasain lag dan panas yang berlebihan. Tapi pas gue main dengan settingan gaming di menu Zen Park-nya, ini gue lupa guys, gue main sambil ngerekam dan ternyata ini lancar banget ya. Drop FPS pun jarang gue ngerasain. Lalu buat panasnya ini juga cukup stabil di 43 derajat Celcius. Kesimpulannya, gue suka sama ROM ini. Berasa banget sih buat performanya karena ROM itu minim banget buat fitur dan juga kustomisasinya. Jadi kerasa banget ROM ini buat dijadiin ROM gaming. Kemudian buat bug, di ROM ini paling yang baru gue temuin itu selama 2 hari pemakaian ya. Ini ada di bagian QS panel aja. Kadang masih suka berantakan. Terus buat fitur lainnya seperti Wi-Fi, hotspot, NFC itu semua aman ya, berjalan dengan baik. Nah, buat kalian nih yang biasa ngerasa kalau lagi ngecas itu suka overheating charging atau biasa kita sebut panas yang berlebihan waktu lagi ngecas, di ROM Corvus ini gue ngerasa cukup wajar lah buat panas yang dihasilkan waktu HP lagi dalam keadaan charging. Nah, itu deh guys, eksperiensi gue gunain ROM Corvus Pocky Android 11 di Redmi Note 8 Pro. Gimana guys, kalian tertarik mau nyobain ROM ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue aja kenalin, see you next video, bye bye.